Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dengan NIM 202302010134 akan memaparkan materi saya yang berjudul Hubungan Hukum Islam dan Negara. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam atau sebagai tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Langsung saja, pada kesempatan ini kita akan membahas secara langsung dan padat tentang hubungan hukum Islam dengan negara, serta ada 2 poin penting yang akan dibahas, yaitu perbedaan hukum Islam dan kanun al-wad'i, serta pola-pola hubungan antara hukum Islam dan negara. Nah, langsung saja pada poin pertama, yaitu perbedaan hukum Islam dan kanun al-wad'i. Jadi pertama-tama itu kita perlu memahami 2 jenis hukum ini. Yang pertama, hukum Islam atau al-hukum al-syar'i. Nah, hukum Islam ini adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum ini bersifat ilahi, tetap dan mengikat umat Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Sementara itu, kanun al-wad'i adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, ia disusun oleh lembaga legislatif negara berdasarkan pertimbangan akal, pengalaman, dan kebutuhan sosial. Sifatnya duniawi, fleksibel, dan dapat berubah mengikuti kondisi zaman dan juga masyarakat. Nah, berdasarkan pemaparan materi pembagian 2 hukum tadi itu, nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam ini dia berasal dari wahyu, bersifat tetap dan bertujuan untuk dunia dan akhirat. Nah, sementara kanun al-wad'i ini dia itu berasal dari manusia, artinya buatannya oleh manusia. Nah, dia juga bersifat duniawi dan pragmatis. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua kita itu adalah pola hubungan hukum Islam dan negara. Jadi sepanjang sejarah ini hubungan antara hukum Islam dan negara itu terbagi menjadi 4 pola, yaitu pola yang pertama ada yang namanya pola integratif atau negara Islam, di mana dalam pola ini hukum Islam itu sepenuhnya dijadikan dasar negara. Jadi negara itu menjalankan syariat secara total di semua bidang ibadah. Di semua bidang ibadah, hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Contohnya itu pada masa Khilafaur Rasyidin dan sebagian juga masa Daulah Umayyah serta Abbasiyah. Nah, ada juga beberapa ulama yang mendukung pola ini. Ada Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyatakan negara ini bertugas menjaga agama, mengatur urusan dunia dengan syariat. Kemudian Ibnu Taimiyah juga pandangan beliau ini, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah itu dianggap zalim. Kemudian ada juga Sayyid Qutb dan Maududi. Beliau ini mengusung konsep negara Islam ideal yang tunduk kepada hukum Allah. Nah, selanjutnya masuk pada pola yang kedua, yaitu pola dualisme atau pola sekularisme. Nah, pada pola ini itu menggunakan pola yang dimana hukum Islam ini dipisah dari hukum negara. Jadi agama itu dianggap urusan pribadi dan negara ini tidak menjalankan syariatnya secara formal. Contohnya saja itu pada Turki pada pasca Mustafa Kemal Atatürk, atau di beberapa negara mayoritas muslim yang menganut sistem sekuler. Tapi pola ini juga itu mempunyai tokoh pendukung, yaitu ada Ali Abdul Razik. Nah, dalam bukunya
bukunya beliau itu, yaitu buku Al-Islam wa Usul Al-Hukum, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini hanyalah seorang rasul. Nah, beliau ini bukanlah kepala negara. Nah, kemudian ada juga Nasr Hamid Abu Zaid juga menekankan pentingnya pemisahan agama dan kekuasaan negara. Yang ketiga yaitu ada pola simbiolik atau pola yang dimana negara berideologi Islam. Jadi pola ini itu negara mengakui Islam secara simbolik atau konstitusional, tapi Islam ini tidak diakui, tidak diterapkan secara menyeluruh. Jadi syariat itu hanya diterapkan terbatas, misalnya hanya dalam hukum keluarga saja. Contohnya itu ini tuh dilakukan di Indonesia, Mesir, dan juga di Yordania. Nah, di Indonesia ini syariat Islam itu diakomodasi melalui kompilasi hukum Islam dan peradilan agama. Tokoh pendukungnya yaitu ada Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Nah, beliau ini mendorong ijtihad dan pembaruan hukum Islam dalam ruang modern. Di Indonesia juga ada Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Beliau-beliau ini mendukung negara kebangsaan yang mengakomodasi nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang keempat ada yang namanya pola akulturatif atau islamisasi hukum positif. Nah, pola yang terakhir ini adalah pola yang dimana negara tidak secara resmi menerapkan syariat, tapi mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Nilai Islam ini diprogres menjadi undang-undang, tapi tanpa label syariat. Contohnya itu digunakan di negara Malaysia, Brunei Darussalam, ada juga sebagian wilayah di Indonesia seperti Aceh. Nah, berdasarkan pembahasan tadi itu pola-pola yang tadi telah disebutkan, nah dapat kita buat kesimpulan bahwa hubungan antara hukum Islam dan negara bukanlah sesuatu yang tunggal dan kaku, melainkan bervariasi. Nah, tapi dalam artian semuanya itu tergantung dari sejarah politik, budaya masyarakat, kemudian juga kekuatan ulama dan dinamika internasional. Nah, yang paling penting adalah umat Islam ini harus terus berjuang agar nilai-nilai hukum Islam ini tetap hidup dan membimbing arah hukum positif, baik melalui jalur konstitusi, legislasi, pendidikan, maupun budaya hukum masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.